Sahabat insan kamil, kenapa jiwa kita selalu gelisah? Kenapa kita sulit tenang? Kenapa terasa kecemasan, kekhawatiran senantiasa mendiami di hati? Ini adalah persoalan mendasar di dalam kehidupan manusia. Karena tentunya tidak ada manusia yang tidak ingin tidak bahagia. Jika seluruh manusia ditanya yang hidup saat ini, ya, yang sudah bisa berpikir, apakah Anda ingin bahagia? Pasti dan pastinya 100% akan menjawab, sangat ingin bahagia. Apa gunanya hidup jika tidak berbahagia? Jika kehidupan senantiasa di dalam kekalutan, apalagi jika keresahan, kecemasan, kekhawatiran, kekalutan, ya, rasa luka yang mendalam, putus asa dari kehidupan, tentunya dunia ini seperti gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada tempat untuk berpegang. Dan kita tahu bagaimana berita-berita seseorang yang mengakhiri hidupnya karena keputusasaan. Karena baginya sudah tidak ada lagi langkah-langkah yang harus dilakukan. Jalan sudah buntu. Tidak ada yang bisa diperbuat lagi. Dan itu adalah titik terakhir yang merupakan perhentian dari hidupnya. Kenapa demikian? Kenapa ketika manusia mengalami ujian yang terasa berat, bahkan amat berat, seseorang bisa berputus asa dan memastikan bahwa di depan sana tidak akan ada lagi peluang untuk hidup bahagia. Tidak akan ada lagi cahaya di depan sana. Ini merupakan kesimpulan yang sangat salah. Sehingga seseorang mengambil keputusan yang betul-betul sangat tidak bijak. Merugikan kesempatan yang ada dibuang percuma. Hidup sekali di dalam dunia ini. Jika seseorang salah mengambil keputusan terhadap langkah-langkah kehidupannya, maka tentunya ini akan menentukan apa yang akan kita raih di depan sana. Seseorang yang berputus asa tentunya jiwanya pasti dan pastinya gelisah, super gelisah. Bisa jadi kita pun mengalami kegelisahan walaupun levelnya berbeda setiap orang. Masih bisa bertahan untuk tetap optimis di dalam menjalani hidup. Namun apakah walaupun kita hidup optimis, kegelisahan ini tetap ada, kekhawatiran ini tetap ada? Bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi optimisme itu pun meredup suatu saat. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Basiroh manusia tersebut tertutup sehingga pandangannya itu tidak sempurna. Pandangannya hanyalah apa yang ada di depan matanya. Padahal kemampuan pandangan mata itu pun tertutup, terbatas. Mata tidak bisa mengetahui apa yang di balik tabir. Mata tidak bisa memastikan benda apa yang ada jauh di sana. Mata tidak bisa melihat sesuatu yang di balik awan. Dan mata tidak mungkin bisa melihat apa yang ada di dasar lautan. Maka bagaimana mungkin manusia bisa menyimpulkan masa depannya? Yang tentunya masa depan yang jauh tersebut
tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Namun basiroh melihat itu semua, bahwa seseorang yang meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang mentadbir alam semesta ini, termasuk memberikan rizki kepada kita, memberikan harapan, memberikan janji-janjinya bahwa kehidupan manusia di alam dunia ini adalah ujian. Namun di balik ujian itu, Tuhan tidak lupa bahwa manusia tetap berhak untuk berbahagia. Di dalam kepahitan ujian di alam dunia ini, padanya ada kemanisan. Ketika apa? Ketika dirinya meyakini bahwa perjuangan hidup di alam dunia ini bukanlah perjuangan yang sia-sia. Setiap tetesan keringat, berjaganya mata dari kantuk, lelahnya di dalam mencapai suatu tujuan, demi satu cita harapan di depan, yakni cahaya yang terang benderang. Karena dia yakin, apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah dikerahkan, akan dibayar mahal, berupa kebahagiaan hakiki dan sejati. Ketika dunia hanya menjadi tujuan, ketika dunia adalah batas-batas impian dan cita-cita manusia, maka di saat itu pula manusia tersebut gagal memberikan kriteria kebahagiaan yang sesungguhnya. Bisa jadi dia merasa bahagia, padahal sesungguhnya dia bukan bahagia. Kebahagiaan yang semu saja, kegembiraan yang semu saja, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan dari luar, namun kebahagiaan yang sebenarnya adalah dari dalam. Di dalam manusia itu sendiri. Langit boleh cerah, langit boleh mendung, boleh turun hujan, boleh guntur bersahutan, halilintar, terang berkilatan. Namun itu semua tidak mempengaruhi kebahagiaan di hati seseorang. Artinya, ujian di depan bisa naik, ujian di depan bisa turun, ujian di depan harus melompat, ujian di depan harus berenang, ujian di depan harus menyelam. Itu semua tetap di dalam diri manusia, kebahagiaan akan tetap ada. Sepanjang apa? Sepanjang hatinya dibersihkan dari debu-debu dunia. Sepanjang hatinya ditujukan untuk tetap terus memandang Zat pencipta alam semesta ini. Memandang bukan dengan mata kepala, tapi memandang dengan sanubari. Bukan berarti kita melihat zatnya Allah. Ya, kita tidak bisa mencapai level itu. Ya. Namun dengan membersihkan hati melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya hati akan menjadi lembut, hati akan menjadi jernih, dan disitulah kesadaran, ketenangan akan terbit. Maka jika kita ingin bahagia, carilah bahagia itu dari dalam, dengan cara mengingati Tuhan pemilik alam semesta ini. Ketika seorang berzikir kepadanya setiap pagi dan petang, secara rutin dan dawam, maka hatinya akan selalu di dalam kebahagiaan, ketenangan, dan selalu merindukan saat-saat, masa-masa mengingati Tuhan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.